Tadi ada pertanyaan terkait ini Pak Rama. Jadi teman-teman tuh mungkin udah mencoba gitu ya, udah mendaftar sesuai requirement gitu. Ya, pertanyaan pertama itu terkait rekomendasi. Jadi apakah yang pertama rekomendasi itu harus dari kampus yang dituju atau sebaiknya rekomendasi itu dari mana gitu pertanyaannya mungkin. Seberapa penting ya itu Oke, rekomendasi Pak Rama? rekomendasi itu apa namanya mesti dari yang kenal kita gitu. Jadi bahkan ada anekdot ya. Kalau misalnya pun kita tahu misalnya jalur Raja Salman atau Prince Muhammad bin Salman misalnya, terus kita dapat rekomendasi itu kayaknya gak ada apa-apanya gitu. Kalau misalnya dibandingkan dengan dosen yang itu mengajar kita atau bahkan bimbing bimbing skripsi, karena mereka yang lebih paham. Jadi yang dilihat bukan namanya, tapi bagaimana isi rekomendasinya itu cukup detail atau tidak. Karena kan kalau terutama yang S2, S3 ya, apa untuk kuliahnya berbeda dengan S1, sehingga rekomendasi itu menjadi penting buat jadi gambaran. Terus, apalagi tadi? Nah, itu seberapa penting Pak rekomendasi dari apa yang kita 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 masukkan di situ? Seberapa pentingnya itu jadi keharusan. Jadi kalau nggak ada Oke. rekomendasi itu nggak diproses. Tapi Hmm, kalau dilihat isinya itu ya eh, apa ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan di apa pertanyaan rekomendasi gitu ya. Sebagai contoh, kan kenapa saya tahu ya karena dulu dosen dosen saya Rohmahullah ya itu sempat minta tolong saya Rama ini gimana saya cara ngisinya gitu karena beliau hmm, udah senior ya. Nah itu jadi saya tahu pertanyaannya kurang lebih berapa lama kenal pendaftar, terus hmm. kemudian ada beberapa item disuruh ngasih rate gitu, misalnya kemampuan penelitiannya berapa, bagus, sangat bagus, biasa saja, jelek kayak gitu-gitu. Terus Oke. ada apa penjelasan yang deskriptif lah. Oke. Nah, untuk misalkan bidang studi untuk agama itu juga sama ya Pak Ramah. Baiknya dari dosen atau kiai yang mungkin lebih kenal dengan kita ya, atau seperti apa? Ya, nah Hmm, kalau agama mungkin agak tricky ya hmm, gitu karena kayaknya yang justru yang dikuatkan itu adalah tokoh agama yang lumayan terkenal apalagi kalau memang kampus alumni kampus sana ya misalnya Madinah itu atau King Abdul Aziz gitu. Cuma ya oke. secara umum ya kalau misalnya ternyata kita nggak punya jaringan ke sana ya dimaksimalkan berarti ya emang benar-benar kenal kita. Hmm, hmm, hmm. Nah, yang berikutnya yang ini juga jadi pertanyaan eh, para pendaftar nih, Pak Rama. Jadi udah daftar, tapi kok seringnya ada yang diterima ataupun diinfokan itu setelah 2 tahun, ada yang setelah 3 tahun, atau bahkan ada yang nggak dapat update sama sekali gitu. Nah, kalau misalkan mungkin pertanyaan yang pertama itu apakah apakah memang kebanyakan seperti itu, Pak Rama, atau apa namanya ada mekanisme yang sebenarnya itu untuk kampus-kampus tertentu mungkin kita bisa bisa apa namanya bisa dapat update maksimal sekian tahun kalau misalkan nggak ada ya udah forget it atau seperti apa Pak Rama? Kenapa kok bisa bisa lama seperti itu ya Ya, bisa tahun itu? Ya. ya kalau kayak BPM itu memang dulu sempat ada masanya ya itu 3 tahun kayaknya 2 2 sampai 3 tahun itu bahkan kayaknya itu akhirnya ditutup berkasnya gitu yang sudah daftar dan udah diterima karena emang waktu itu mereka berubah manajemen ya yang sebelumnya di bawah Kementerian Pendidikan jadi Kementerian Energi sekarang makanya di lista di Insaud itu nggak nemu nama kampus saya Tingkat University of Petroleum and Mineral. Nah tapi sekarang relatif udah lancar gitu bahkan daftar misalnya yang pre di Juni ini berarti bisa berangkat insya Allah Januari. Oh, Tahu apalagi oke. di Taus tentu lebih cepat. Nah, Iya sedangkan iya kalau iya. kampus lain memang tantangannya ya mungkin Pak Yoyo tahu juga ya tipikal orang bagian orang Saudi itu suka Iya iya iya. nunda-nunda. Iya. Jadi ya itu tadi balik lagi tadi tantangannya emang banyak gitu salah satunya lama menunggu. Jadi ya emang eh, ya akhirnya percaya kepada ya, iman kepada takdir ya gitu. Kalau misalnya memang jalannya ya pasti ada aja jalannya. Oke. Jadi kalau misalkan
apa namanya, boleh minta saran nih Pak Rama untuk teman-teman kita atau adik-adik kita yang mendaftar itu dengan memperbesar probability, akhirnya udahlah daftar aja ke semua kampus yang mungkin saya daftar gitu. Itu oke nggak approach seperti itu Pak Rama? Itu oke kalau sebelum ada Study in Saudi. Karena dulu kan semua kampus buka langsung di webnya ya. Jadi ada portalnya. Tapi kalau sekarang kampus-kampus negeri itu kayaknya satu pintu. Jadi sistemnya kayak Turki, berselarinya Turki atau membuka kursusnya Jepang. Tapi membuka kursus ada UTU ya. Atau misalnya Australia gitu. Jadi ada batas maksimal kayaknya beberapa gitu. Oke, ya. Tapi kalau daftar tadi Saudi terus daftar ke BPM, daftar KAUS nggak ada masalah.